kali ini diawali dengan Gopi duduk bersama Nenek. Nenek sangat senang melihat Gopi, ia lalu menyuruh Gopi menyanyi untuknya. Gopi pun berdiri dan mulai bernyanyi lagu puja. Sambil melakukan puja ia pun bernyanyi. Sementara di dapur, ada Rashi yang sedang masak. Ia tampak kesulitan memasak sendiri karena ia sama sekali tidak tahu. Ia mendengar Gopi yang sedang bernyanyi dan memanggilnya masuk untuk membantunya memasak. Sedangkan Gopi sambil bernyanyi, ia pun memberikan arti kepada semua anggota keluarga. Setelah itu Gopi pun masuk ke dapur. Sambil bernyanyi, ia juga membantu Rasi yang sedang kesulitan. Tiba-tiba Kinjal datang dan menyuruh Gopi untuk keluar. Beberapa saat kemudian, makanan yang dibuat Rasi telah siap untuk dihidangkan. Para anggota keluarga telah menunggu di meja makan. Rasi pun membagikannya kepada masing-masing anggota keluarga. Kemudian Hetal menyuruh Rasi duduk di sampingnya. Mereka pun mulai mencicipi makanan Rasi. Rasi tampak ketakutan. Tetapi Hetal lalu memuji makanan Rasi. Rasi pun sangat senang. Urmila merasa lega dan ia pun mulai memuji anaknya. Rasi mengatakan bahwa ini semua berkat Gopi karena Gopi telah mengajari Rasi banyak hal di rumah. Hetal sangat senang mendengarnya. Ia pun mengelus kepala Rasi. Kokila juga memuji Gopi bahwa suara Gopi sangat bagus dan ia sangat pintar bernyanyi. Gopi pun mengatakan bahwa kau memang bodoh. Kokila yang mendengarnya merasa heran, ia pun menatap Rasi yang tersenyum karena rencananya mengerjai Gopi berhasil. Kokila menyadari bahwa Rasilah yang telah mengajari Gopi berkata seperti itu. Tiba-tiba Ahem menelpon, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa datang karena sedang banyak pekerjaan di kantor. Gopi pun merasa sedih karena tidak bisa bertemu Ahem. Di kantor, telepon Ahem terus berdering. Ia hanya melihatnya saja dan ragu untuk mengangkat telepon itu. Ahem pun berdiri dan mulai berpikir. Ia akhirnya mengangkat telepon itu dan berkata bahwa ia akan datang menemuinya. Sementara Jigar ada di depan ruangan Ahem, ia pun masuk dan memberikan berkas kepada Ahem. Lalu Ahem pun pergi terburu-buru meninggalkan Jigar. Di rumah keluarga Modi, Kokila memberikan kalung emas turun-temurun dari keluarga Modi kepada Gopi. Kokila dan Hetal mulai memasangkan kalung kepada Gopi. Gopi lalu menunduk dan meminta restu kepada semua anggota keluarga. Di malam harinya, Rasi merasa sedih. Urmila menghampiri Rasi. Rasi merasa semua usahanya sia-sia karena ia tidak bertemu dengan Jigar sama sekali. Sementara di tempat lain, Hetal mengatakan kepada Kokila bahwa Ahem nanti akan marah jika ia tahu bahwa Gopi tidaklah berpendidikan, karena pada saat itu Ahem juga mengusir pembantu di rumah ini. Tetapi Kokila bersikeras mengatakan bahwa Ahem adalah anaknya. Ia pasti menyetujui apapun pilihan ibunya. Sementara itu Urmila masih menghibur Rasi yang merasa sedih. Urmila mengatakan bahwa sepertinya Hetal menyukaimu, karena hidangan penutup yang kau buat tadi sangat enak. Pasti Hetal akan memilihmu sebagai menantunya. Tiba-tiba Gopi datang dan mendengar percakapan Urmila dan Rasi. Urmila pun marah kepada Gopi karena ia telah menguping. Gopi lalu memberikan kalung dari keluarga Modi kepada Urmila. Urmila pun marah karena ia merasa seharusnya ini semua milik Rasi tapi Gopi merebut semuanya dari Rasi. Urmila lalu menyuruh Gopi pergi. Di tempat lain Ahem sedang berjalan di depan kamar Kokila. Kokila lalu memanggilnya. Kokila mengatakan bahwa apa kau mau melakukan apa yang ibumu inginkan? Ahem pun menjawab tentu saja. Apapun yang ibu lakukan untukku pasti itu yang terbaik. Ahem pun pergi. Kokila sangat senang dengan jawaban Ahem. Di dapur Gopi sedang melamun, Pana pun datang dan bercanda dengan Gopi. Pana lalu mengeluarkan sebuah koran, lalu ia memperlihatkan foto Ahem di koran. Gopi pun tersenyum dan merasa senang melihatnya. Di tempat lain ada Ahem yang sedang memanggil nama Anita, tempat itu dipenuhi dengan cahaya lilin. Anita pun datang dari belakang Ahem. Ahem pun berbalik, Anita lalu memeluk Ahem. Ternyata Anita adalah pacar Ahem. Mereka saling mencintai. Anita lalu memegang pipi Ahem, tetapi Ahem menolaknya dan memalingkan wajahnya. Ahem lalu mengatakan ada yang ingin kukatakan padamu. Anita berkata bahwa aku tahu apa yang ingin kau katakan, ia lalu mengulurkan tangannya dan berkata apa kau ingin menikah denganku? Tetapi Ahem mengatakan bahwa aku sudah dijodohkan dengan orang lain. Anita pun tertawa dan mengira Ahem hanya bercanda. Ahem berkata kita tidak bisa hidup bersama dan aku mengatakan yang sebenarnya bahwa aku telah dijodohkan. Anita pun menangis dan merasa kecewa kepada Ahem.
Anita pergi meninggalkan Ahem. Ahem merasa kesal dengan keputusan ibunya karena menjodohkannya dengan wanita yang ia tidak cintai. Sementara di rumah, Urmila dan semua anggota keluarga sedang makan malam. Urmila masih saja mengomeli Gopi dan Pana. Tiba-tiba telepon berdering. Jitu mengangkat teleponnya, dan ternyata itu dari Kokila. Kokila menyampaikan kepada Jitu bahwa ia sudah memutuskan bahwa besok adalah hari pertunangan Ahem dan Gopi. Semua anggota keluarga merasa kaget mendengarnya. Kokila pun mengatakan bahwa ia yang mengatur semuanya, jadi jangan khawatir dengan masalah biaya. Beberapa saat kemudian Ahem datang, semua anggota keluarga menyambut Ahem dan Hetal menyampaikan bahwa besok adalah hari pertunanganmu. Kokila melihat tangan Ahem yang terluka. Ia merasa khawatir, Kokila lalu mengobati Ahem. Wajah Ahem tampak murung. Sementara Jigar dan Hetal sedang berada di kamar. Ia memeluk ibunya. Hetal lalu berpikir akan mencarikan jodoh untuk Jigar juga. Jigar pun merasa senang dan memeluk Hetal. Besok paginya Ahem mencoba menghubungi Anita, tiba-tiba Kokila datang dan mengatakan kau harus bersiap-siap, sebentar lagi acara pertunanganmu. Ahem pun mulai bersiap-siap. Kokila melihat fotonya bersama Ahem, ia pun tersenyum melihatnya. Beberapa saat kemudian, Ahem pun sudah siap. Ia terlihat sangat tampan. Kokila merasa senang melihat anaknya. Acara pertunangan telah siap, rumah sudah dihias. Urmila dan keluarga pun telah tiba. Keluarga menyambut Urmila, Rasi dan Jitu. Hetal menanyakan di mana Gopi. Dan Gopi pun tiba, ia sangat cantik. Gopi mulai masuk ke rumah Modi. Keluarga sangat senang melihat Gopi. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip, sepertinya ada masalah dengan listrik. Kinjal dan Ahem sudah datang, ia pun mulai turun dari tangga. Kinjal lalu berkata sepertinya calon istrimu telah datang, Ahem pun menoleh ingin melihat Gopi tetapi tiba-tiba lampu mati. Jigar pun mulai memeriksa listriknya. Gopi yang melihat kuil, lalu meminta izin ingin menyalakan lilin di sana. Ia pun mulai menyalakan lilin. Tiba-tiba Ahem datang. Mereka pun saling memandang. Sementara Jigar dan Rasi tidak sengaja saling berpapasan. Bunga-bunga pun jatuh di kepala mereka. Dan pada saat itu juga lampu menyala, Hetal dan Urmila datang. Urmila pun tertawa melihat Rasi yang berantakan. Jigar pun mengantar Rasi untuk membersihkan dirinya di kamar. Ahem sangat kaget melihat kedatangan Anita. Anita lalu mengucapkan selamat kepada Ahem. Anita datang bersama Kinjal, ternyata Anita adalah teman Kinjal. Hetal datang bersama Gopi dan mengatakan bahwa Gopi ingin bertanya kepada Ahem. Tiba-tiba Kokila datang, Kinjal lalu memperkenalkan Anita kepada Kokila. Ia mengatakan bahwa Anita adalah temanku. Beberapa saat kemudian keluarga telah berkumpul karena acara pertunangan Ahem akan dimulai, tetapi Ahem tidak ada. Kokila dan Jigar pun mulai mencari Ahem. Kokila menelpon Ahem, tetapi handphone Ahem ketinggalan di kamar. Ternyata Ahem berada di halaman luar. Ia berhayal tentang kenangannya bersama Anita. Tiba-tiba Anita datang, Ahem pun berbalik. Semua anggota keluarga mulai panik karena Ahem tidak bisa ditemukan. Anita mulai mencurahkan isi hatinya, ia mengingatkan Ahem tentang cinta mereka. Anita membujuk Ahem agar membatalkan pertunangannya. Tetapi Ahem menolaknya dan mengatakan bahwa keputusan ibu telah bulat. Ia lalu menyuruh Anita pergi. Anita pun bertanya kepada Ahem bahwa kau harus memilih di antara kami, aku atau ibumu. Tetapi Ahem tidak menjawabnya, ia pun berbalik meninggalkan Anita. Tiba-tiba terdengar suara Kokila. Ahem dan Anita pun kaget mendengarnya. Kokila datang dari arah sana. Ia mencari-cari Ahem. Kokila lalu menghampiri Ahem, ia mengatakan semua orang sangat khawatir, apa yang kau lakukan di sini? Ahem menjawab bahwa ia mencari udara segar. Kokila dan Ahem pun mulai beranjak pergi dari sana. Tetapi pot terjatuh dan Kokila pun berbalik. Kokila melihat seorang wanita bersembunyi di balik dinding. Ia melihat kain sari wanita itu. Kokila merasa kaget, ia dan Ahem pun lalu pergi. Acara pertunangan pun telah dimulai, Ahem dan Gopi saling berhadapan. Pendeta memulai ritual pertunangannya. Anita yang datang dari arah sana, membuat perhatian Ahem teralihkan. Pendeta menyuruh Gopi memasangkan cincin ke Ahem, tetapi Ahem tidak mengulurkan tangannya. Ia masih memikirkan Anita. Kokila pun menghampirinya dan mengulurkan tangan Ahem. Gopi mulai memasukkan cincin ke jari Ahem, tetapi tiba-tiba cincinnya terjatuh.
Jigar ingin mengambilnya, tetapi Anita terlebih dahulu mengambil cincin itu. Anita lalu berjalan menghampiri Ahem dan memberikan cincin itu kepada Gopi. Saat itu juga Kokila menyadari bahwa wanita yang ia lihat tadi adalah Anita. Ahem masih memperhatikan Anita, Kokila lalu mengambil tangan Ahem agar segera dipasangkan cincin. Gopi mulai memasangkan cincin ke Ahem. Anita beranjak dari sana, ia pun menangis dan merasa sedih. Dan Ahem pun memasangkan cincin ke jari Gopi. Semua anggota keluarga sangat senang. Tetapi Kokila yang merasa tidak senang, ia lalu menghampiri Anita. Ia membersihkan sari Anita yang kotor. Anita pun merasa kaget. Sementara itu Gopi dan Rasi mulai menari. Rasi lalu menarik Gopi dan menghampiri Ahem. Ahem dan Gopi lalu ke kamar Ahem, Ahem memberitahu bahwa ini adalah kamarnya. Ahem lalu melamun tentang Anita, ia berdiri di jendela. Dan Anita pun berada di bawah. Mereka pun saling memandang. Sementara Gopi mulai mencurahkan isi hatinya, ia mengatakan terima kasih karena Ahem telah menerimanya walaupun ia buta huruf dan tidak berpendidikan. Tetapi Ahem tidak mendengarnya, ia masih menghayal memikirkan Anita. Tiba-tiba Kokila datang dan mengatakan apa yang mereka lakukan di sini. Ahem pun pergi. Kokila lalu memarahi Gopi karena merasa lancang ke kamar Ahem. Ia pun menyuruh Gopi pergi. Beberapa saat kemudian keluarga Gopi pun berpamitan untuk pulang. Kokila lalu memberkati Gopi. Di rumah, Rasi merasa lelah. Ia menyuruh Gopi memijitnya. Setelah itu Urmila menyuruh Gopi pergi ke dapur, Gopi dan Pana pun pergi. Di rumah keluarga Modi, Ahem melamun di taman. Kinjal menghampirinya dan mengatakan bahwa ia belum terlambat. Ia masih bisa memperbaiki hubungannya dengan Anita. Tiba-tiba Kokila datang dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Kinjal mengatakan bahwa tidak ada apa-apa ibu. Kinjal melihat ibunya membawa tas dan bertanya apakah ibu mau pergi. Kokila berkata ya, aku mau pergi ke suatu tempat. Di tempat lain ada Anita yang sedang memandang foto Ahem, ia pun menangis. Tiba-tiba bel berbunyi. Anita lalu membuka pintu dan ternyata itu adalah Kokila. Anita pun merasa kaget dengan kedatangan Kokila. Kokila lalu masuk ke rumah Anita, ia melihat foto Ahem dan Anita berserakan di meja. Kokila pun sangat marah dengan Anita. Oke, sampai di sini dulu episodenya. Terima kasih.